Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, khususan mu'alifat al-kitab wa li ridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah wa li qadai hajatina sya'udil lailana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah kacerita saking Abu Hurairah, diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah anhu saking Abu Hurairah. Kala ngendika sapa Abu Hurairah, bala Arabiyyun fil masjid, bala husmuyuh kencing A'rabiyun sapa wong A'rabi fil masjid, ing dalam masjid. Ada seorang Arabi Badui, orang yang jauh dari perkotaan, tiba-tiba kencing di masjid. Masjid mana? Ya berarti Masjid Nabawi. Ketika itu Rasulullah dan para sahabat berada di dalam masjid. Terus moro-moro ana wong nguyuh, ya. Faqama mongko jumeneng annasu sapa menungso ilaihi maring Arabi, liyaqau terapun yato numibaaken sapa annas fi dalam Arabi, melihat ada orang yang kencing di masjid. Orang-orang marah. Ya gimana enggak marah, wong masjid diuyui. Orang-orang sama berdiri, para sahabat itu mendatangi orang yang kencing itu, mau mukul, ya macam-macam. Ada yang mencaci, ada yang memaki, bahkan ada yang mau mukul orang itu. Nah, Rasulullah nututi melok berdiri. Faqala mongko dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah ngendikan, da'u ninggalno sira kabeh ing Arabi, sudah tinggalkan dia. Warikulan ngresikono sira kabeh ala bawi ngatasi uyuhe Arabi, sajalan ing sak timba min main saking banyu. Sudah tinggalkan dia, gak usah dimarahi, gak usah diseneni. Ayo dibersihkan ini air kencingnya ini dengan air. Nah, coba ini, itu Rasulullah akhlaknya seperti itu, ya. Loh, berarti Rasulullah setuju dengan kencing di masjid? Ya enggak, jangan memaknai Rasulullah setuju begitu, enggak. Itulah akhlak Rasulullah. Karena kalau sudah ada orang yang kencing begitu terus diseneni, apa terus kemudian jadi suci? Kan tidak. Ketika ada masalah, solusinya bukan pas dikenai pada masalah itu. Orang kencing di masjid diseneni kok malah melayu, malah merantak gitu kan, malah semakin luas najisnya. Sudah, solusinya ya dibersihkan air kencingnya ini. Mau gimana lagi, ya. Sajalan minal ma au dhanu banu tawa satimbo min ma'in saking banyu, maknanya sama. Nah, ngendikane Rasulullah, sudah, ayo bersihkan air kencingnya ini, gak usah diseneni, gak usah dimarahi. Fa inna ma bu'ithum, monggo pestine diutus sira kabeh muyassirina iku gampangaken, walam tub'atsu lan ora diutus sira kabeh mu'assirina hale ngangelaken.
Nah, innama bu'ithum muyassirin, hale gampangaken jangan dimaknai mempermudah, jangan, tapi memudahkan. Ya, memudahkan. Kita ini diutus oleh Allah untuk memudahkan, bukan menyulitkan. Walam tub'atsu mu'assirin, kita diutus oleh Allah bukan untuk menyusahkan. Jadi prinsipnya mestinya kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jangan terus kenapa kalau bisa dipersulit jangan dipermudah, kenapa dipermudah? Jangan. Ya, gak usah digawe angel, gampangane yo nopo gitu aja. Rawahul Bukhari. Asajlu bi fathis sin, asajlu tawila fala sajlu bi fathis sin kelawan diwaca fathai sin. Al muhammalati kang disepiaken saking titik sin bukan shin. Istilah bahasa Arab dulu itu kenapa sin ditambah al muhammalah, ya karena memang tulisannya podo, biyen kan gak ono titike. Antara sin dan shin niku ya tulisannya podo, yang membedakan hanya titik. Nah zaman dulu nggak ada titik, sehingga untuk memperjelas iki sin apa shin ya ditambahi sin muhammalah. Ya. Wa iskanil jimilan sukune jim asajlu wa ya addalu wa ya utawi asajlu addalu iku timbo al mumtaliatu kang dibek-beki ma'an ing banyu, timbo sing dibeki banyu. Wa kadzalika lan iku ya mengkono-mengkono asajlu adzanubu tawi adzanubu sama mananya danuban sajalan, lafal di atas itu bersihkan dengan air. Wa Anasin ka cerita saking Anas radhiyallahu anhu anin nabi saking nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa nabi bersabda yassiru gampang no sira kabeh wala tu'assiru aja ngangel-ngangelaken sira kabeh, permudahlah jangan dipersulit. Wa basyiru lan padha aweh kabar seneng sira kabeh, wala tunafiru lan aja meden-medeni sira kabeh, permudahlah jangan dipersulit. Ya, kasih gembira, kabar gembira, nyenengno ojo meden-medeni. Wa basyiru wala tunafiru. Jadi orang itu ya apa carane wong liya ku seneng gitu loh. Ojo terus bikin orang lain susah, bikin orang lain sulit, macam-macam, jangan. Nah ini kan sudah pesannya Rasulullah begitu, ya harus kita ingat, terutama yang biasa berhubungan sama orang lain itu. Gawe aturan niku nek iso aturan niku ya aja angel-angel lah. Ya, kalau bisa dipermudah ya jangan dipersulit. Ngomong sama orang juga begitu, isine kok aja meden-medeni tok. Ya sekali-kali yo bungahno nyenengno. Quran itu begitu, bukan hanya bicara neraka tapi juga bicara surga. Ya, jangan bolak-balik meden-medeni, engko nek ngene neraka lho ya, engko nek ngene engko dijauhi sama Allah, dimarahi sama Allah. Ojo bicara gitu terus. Ya, basyiru bungahno sira kabeh. Ya. Wa an Jarir bin Abdillah ka cerita saking Jarir bin Abdullah radhiyallahu muga-muga ngridoni sapa Allah anhu saking Jarir bin Abdullah. Qala ngendika sapa Jarir, sami'tu midanget ingsun, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawu sapa Rasulullah may yuhram ar-rifqa yuhram al-khaira, man utawi sabane wong yuhram iku diharamaken ar-rifqa ing alus, yuhram mongko diharamaken al-khaira ing kebagusan kullahu sekabehane al-khaira. Barang siapa yang dirinya enggak mau lemah lembut, enggak mau kasih sayang, maka dia dijauhkan dari Allah, dari kebaikan kullahu, seluruh kebaikan.
Mafhum mukhalafahnya apa? Orang yang suka kasar, keras pada orang lain, ya dia akan mendapatkan kejelekan. Jadi apapun itu kalau dilakukan dengan kasar, dengan keras, hasilnya belum tentu malah baik. Sebaliknya sesuatu yang dilakukan dengan penuh kasih sayang, penuh kelemah lembutan, hasilnya bisa jadi lebih baik. Rawahul Bukhari, rawahul Muslim. Wa an Nabi Hurairah kacerita saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu muga ngridoni sapa Allah anu saking Abu Hurairah anna rajulan ing satemene wong lanang kala ngucap sapa rajulan lin Nabi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menceritakan suatu hari ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, bukan bertanya, minta nasihat ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ausini mugi paring nasihat, paring wasiat panjenengan ni ing ingsun. Ya Allah Rasul, berilah saya wasiat, nasihati saya ya Rasul. Qala dawu sapa Rasulullah, la taghdab, aja muring-muring sira. Farad data mongko baleni sapa Rasulullah miraran ing sak balenan. Rasulullah ngendikan la taghdab, aja muring-muring. Farad data mongko baleni sapa rajulan ini Mas. Farad data mongko baleni sapa rajulan miraran ing sak ambalan. Kemudian laki-laki yang nanya tadi takon meneh, ya Rasul, ausini, saya beri nasihat, berilah saya wasiat ya Rasul. Karena Rasul menjawabnya singkat. Pertanyaan dimintai nasihat, ternyata jawabannya Rasul, la tahdhab, ojo muring-muring, jangan gampang marah, jangan mudah marah. Nah, yang nanya tadi merasa lu kok ngono tok, singkat kan, la tahdhab, jangan marah. Akhirnya orang tadi nanya lagi, ya Rasul, berilah saya nasihat. Nah, qala dawu sapa Rasulullah, la taghdab, ojo muring-muring sira lu, tetep jawabane, jangan mudah marah. Ini menunjukkan apa? Betapa Rasulullah itu berpesan pada kita jangan gampang muring-muring, jangan gampang marah. Untuk menyelesaikan sesuatu itu nggak bisa dengan kemarahan. Ya, justru kalau kita marah itu malah sulit menyelesaikan masalah. Makanya seorang hakim itu tidak boleh memutuskan perkara dalam kondisi marah. Ya, hadisnya seorang hakim, tapi maknanya bukan hanya hakim, semuanya, siapapun itu. Ya, siapapun itu kalau ingin menyelesaikan masalah ya jangan dengan marah, itu malah nambahi masalah. Ya, bah dalam keluarga atau dalam kehidupan sosial bermasyarakat itu juga begitu, jangan gampang marah. Wa an Abi Ya'la kacerita saking Abi Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, muga-muga ngridoni sapa Allah anhu saking Abi Ya'la an Rasulillah, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Rasulullah, innallaha satemene Allah, sesungguhnya Allah kata baiku majibaken ai aujabah, ya, kata majibaken sapa Allah al-ihsana ing kebaikan ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji, sesungguhnya Allah mewajibkan kebaikan atas segala sesuatu. Jadi kita itu diwajibkan oleh Allah berlaku ihsan, berlaku baik atas segala sesuatu, apapun itu. Kulli syai'in berarti apapun. Kerjakan sesuatu itu dengan cara yang baik, apapun. Ngaji yo sing apik, hubungan sama rumah tangga yo sing apik, hubungan sama tetangga yo sing apik, dengan siapapun harus dengan cara ihsan. Bahkan dicontohkan oleh Rasulullah di sini, fa idza qataltum mongko nalikane mateni sira kabeh, maksudnya ketika berperang, dalam kondisi perang tentunya.
Fasinu mongko ngapikaken sira kabeh alqitlata ing mateni ketika membunuh pun dengan cara yang baik ketika kondisi perang itu. Ya, ini maknanya berarti jangan terus oh nek ngono kudu perang, ndak. Ini paribasan ya basa Jawa nih. Jadi substansi dari ngendikane Rasulullah itu innallaha katabal ihsan. Allah mewajibkan kita berlaku baik. Nah, kemudian kalau dalam bahasa artikel gitu, ini faidha qataltum dan seterusnya ini adalah pengembangan paragraf gitu ya. Jadi kata kalimat kuncinya ya innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Nah, lanjutannya ini untuk memperjelas atau mengembangkan paragraf. Ya, sehingga ini contoh. Jadi Allah itu memerintahkan kita berlaku baik terhadap segala sesuatu. Jangankan kondisi normal, kondisi perang pun ketika perang ya kudu sing apik gitu kan ya. Coba bahasanya itu kan. Ya. Jadi jangankan kondisi normal, dalam kondisi perang pun harus dengan cara yang baik. Ya. Wa idza dzabhtum lan nalikane nyembelih sira kabeh fa ahsinu mongko ngapikaken sira kabeh adzibhata ing sembelihane. Sama ketika nyembelih binatang, ya, binatang yang halal tentunya, maka fa ahsinu dzibhata kudu sing apik. Ini ajaran animal welfare, ini ajaran kesejahteraan hewan. Di dinas peternakan itu ada bidang namanya Kesmafet, kesejahteraan masyarakat veteriner itu kan. Itu dalam rangka ya diantaranya adalah kesejahteraan hewan itu. Nah, jauh sebelum Barat mengajarkan animal welfare, jauh sebelum orang kita memperjuangkan kesejahteraan hewan, Islam sudah mengajarkan begitu. Ini wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhata. Kalau nyembelih binatang maka dengan cara yang baik. Nah, apa diantaranya? Wal yuhidda ahadukum wal yuhiddalan becik ngelandepaken menajamkan ahadukum sapa salah siji sira kabeh syafratahu ing gamane ahadukum, hendaklah pisaunya itu ditajamkan. Nah, jadi diantara cara nyembelih yang baik, yang mengenakkan itu harus ditajamkan itu pisaunya. Jadi menajamkan pisau itu bukan dalam rangka menyakiti hewan, tapi justru itu mengenakkan hewan, karena cepat matine, cepat terputusnya urat-urat yang harus terputus itu. Ya, kerongkongan, tenggorokan, 2 urat nadi itu harus terputus. Ya, sampean santri itu kudu latihan nyembelih, Mas. Aja sampai santri kayak nyembelih. Zaman biyen ana istilah santri mbelih pitik gak mati. Zaman dulu menjadi momok ini, sehingga santri itu harus bisa nyembelih. Ya latihan lah. Sekali-kali tuku ayam situ latihan nyembelih. Tapi kudu sempurna. Tenggorokan, kerongkongan, 2 urat nadi harus sempurna. Ya, nggak boleh salah satu tidak terputus. Walaupun itu ada yang mengatakan boleh salah satu nggak terputus, tapi tetap kita nyari yang sempurna. Ini urusan halal haram, timbangannya haram ya. Lebih baik halal, bukan lebih baik harus halal. Maksudnya daripada nggak terputus, lebih baik putus semuanya. Jadi kok nyembelih putus kabeh, itu hukumnya makruh. Putus tel maksudnya. Iku makruh. Tapi ini ono sing gak terputus urat-uratnya tadi itu, ada yang menghukumi haram. Maka kalau umpama disuruh milih, ya terpaksa putus seluruhnya daripada ada urat yang tidak terputus. Ya. Nah, sehingga karena kita diharuskan berbuat baik itu, wal yurih labihatahu, wal yurih mongkolan becik ngenakaken sapa ahadukum labihatahu ing sembelihane ahadukum.
hendaklah kita ini mengenakkan sembelihannya, dienakno. Sadurunge disembelih aja lali keimangan, aja terus kaurungane mati sesuk disembelih gak usah keimangan. Jangan, itu melanggar aturan Islam itu. Justru karena dia mau disembelih harus dienakkan. Wal yurih dzabihatahu ini. Ya. Makanya orang dulu itu kalau di desa mau kurban itu ya dienak-enakno Mas. Jadi binatangnya dienakno sampai kemudian dikai hiasan itu kan, dikai kelambi, dikelambeni itu. Wedhus zaman biyen kalau mau dikurbankan itu ya dikelambeni, dikai kembang-kembang itu ya dienakno. Ya. Jadi jangan justru malah gak urungane disembelih terus gak keimangan. Jangan, justru mau disembelih itulah Rasulullah berpesan harus dienakkan. Nah, kasus-kasus sekarang itu di rumah-rumah potong itu kadang-kadang seenake. Ono sing dibawanting, ono sing ditindiki. Ya. Belum mati sudah dikuliti, itu biasa terjadi di rumah potong. Nah, yang seperti itu melanggar aturan ini. Wal yurih dzabihatahu. Binatang durung mati kok aja dikuliti, aja diproses lebih lanjut. Itu menyakiti binatang, itu nggak boleh. Termasuk sekarang sudah ada stunning itu ya, pemingsanan. Fatwa tahun 1976 MUI memperbolehkan stunning, pemingsanan, karena kajian pada waktu itu stunning itu bagian dari ihsan, ini bagian dari al-ihsan, mengenakkan hewan. Menurut kajian itu kalau binatang itu dipingsankan ketika disembelih nggak merasa sakit, katanya begitu. Makanya fatwa MUI tahun 76 memperbolehkan stunning, pemingsanan. Kedepan kalau umpama ada kajian-kajian baru yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, kok binatang di stunning itu justru menyakiti, maka fatwanya bisa berubah. Tapi sampai sekarang belum. Ya karena macam-macam cara stunning itu. Kalau ayam melalui air yang ada aliran listriknya, lewat konveyor gitu, melalui air yang ada listriknya, kesetrum terus pingsan. Ada juga yang langsung dicolokkan ke tubuhnya ayam itu. Jadi ayam digantung-gantung dicolok pakai kawat yang beraliran listrik, kesetrum pingsan, terus lagi disembelih. Ya kalau sapi binatang besar itu pemingsanannya di sini ada pakai kenogan ya, tembak totok gitu. Di keningnya itu ada satu titik yang kalau kena totok sapinya pingsan. Nah itu karena satu titik, belum tentu sekali tembak kena, bisa berulang-ulang. Nah sehingga banyak juga yang memprotes, jangan-jangan stunning, pemingsanan itu malah menyakiti, banyak yang, tapi belum melalui proses keilmuan atau ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tapi yang tahun 76 itu sudah melalui proses ilmiah itu. Ya, tapi sekali lagi ada kemungkinan berubah fatwa MUI itu kalau memang kajian yang terbaru itu berubah atau berbeda dengan kajian yang lama. Rawahu Muslim. Wa an Aisyah kacerita saking Aisyah muga-muga ngridoni sapa Allah anna saking Aisyah qalat ngendika sapa Aisyah ma khuyira Rasulullah ma khuyira ora dipilih sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amroine dalam antarane rong perkara qad babar pisan ila khadang ngalap mundut sapa Rasulullah aisara ingkang luwih gampang aisara huma ingkang luwih gampang-gampangi amro ini. Rasulullah itu kalau disuruh milih dua perkara maka Rasulullah akan memilih mana yang paling gampang. Ya, ini Rasulullah, bukan terus malah mana yang paling susah, enggak, mana yang banyak, enggak, tapi mana yang paling gampang. Itu Rasulullah. Kalau dihadapkan pada dua pilihan, mana sing gampang iku sing tak pilih. Malam yakun selagi ini ora ono apa
amro ini ithman niku rupa dosa, kecuali perkara dosa. Nek ono dua pilihan, satunya dosa satunya enggak, ya mesti milih sing enggak, walaupun sing enggak iku angel, walaupun sing enggak iku abot. Tapi kalau umpama disuruh milih dua perkara yang tidak terkait dengan dosa, ya Rasulullah pasti milih aisarohuma, yang paling gampang mana dari dua hal itu. Nah, ini juga menerapkan yassiru wala tu'assiru. Nek iso digampang lah pokok diangel-angel no. Nek iso kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? No. Baik, kana mongko lamun ono. Nah ini penjelasannya. Sehingga namun kalau ono pilihan yang dihadapkan dua perkara tadi, ithman iku rupa dosa kana ono kana mengkono sapa Rasulullah abadan nasi kuluwe atuh-atuh menungso minu saking ithman. Lah kok umpama pilihan iku rupane dosa, Rasulullah adalah orang yang paling menghindar dari dosa. Ya. Jadi maknanya hadis ini apa? Yo ojo terus diremehno. Ketika ada pilihan, iya Rasulullah itu memang milih yang gampang, tapi bukan urusan dosa ini. Ini urusan dosa ya tetap Rasulullah menjauh. Karena Rasulullah itu abadun nas minhu. Orang yang paling jauh dari dosa itu ya Rasulullah. Ya, kalau kita ini kan enggak. Ya tahu kalau itu dosa tapi dilakoni. Tahu kalau itu dosa tapi nyerempet, itu kita. Tapi kalau Rasulullah abadan nas minhu, orang yang paling jauh dari dosa itu ya Rasulullah, karena kehati-hatian yang beliau terapkan. Ini urusan dosa, ini gak urusan dosa yang boleh sing gampang. Aisarohuma. Wa man taqama Rasulullah wa man taqama lanura nyiksa tombah lesi Rasulullah sapa Rasulullah tidak mempersulit maksudnya. Wa man taqamalan ora nyusahaken utawa nyiksa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi maring awak dhewe ni Rasulullah fi syai'in dalam suwi-wiji qattu babar bisa illa antun tahaka angin yen to dirusak angin itu dirusak hormatullah apa kehormatane Allah fayan nabimu mongko dadi susah lillahi ta'ala maring Allah ta'ala. Ya maksudnya apa? Rasulullah itu gak menyusahkan dirinya sama sekali tidak. Ya, kenapa? Kalau Rasulullah itu menyusahkan dirinya, maka itu sama dengan mengorbankan kesucian Allah. Allah itu gak menyusahkan hambanya kok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, coba ayatnya kan jelas. Bolak-balik itu di dalam Quran ada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, atau ada la tukallafu nafsun illa wus'aha. Ya. Allah sendiri tidak menyusahkan hambanya. Loh, kalau umpama Rasulullah menyusahkan diri, itu kan sama dengan bertolak belakang dengan kemauan Allah. Ya. Wa an ibni Mas'udin kacerita saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah anhu saking Ibnu Mas'ud. Kala dawuh sapa Ibnu Mas'ud, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima yuharramu 'alan nar. Ala ubiru gomono to orang ngabaraken ingsun kuming sira kabeh biman kelawan wong yuharramu kang diharamaken sapa men 'alan nar ing atase neraka. Wahai sahabat, maukah kalian saya kabari orang yang diharamkan masuk neraka? Au biman utawa kelawan wong tu haramu kang diharamaken ing atase men naru apa neraka, atau orang itu haram masuk neraka atau neraka haram memasukkan dia ke neraka. Ya, maukah kalian saya kabari orang yang haram masuk neraka? Ini pertanyaan yang gak butuh jawaban, istifham ingkari. Sahabat gak usah jawab, memang Rasulullah mau ngasih ilmu. Ya. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan, tuharramu diharamaken, tuharramu diharamaken apa annar ala kulli qaribin ing atase saben-saben wong kang parek
ala kulli qaribin ing atase saben-saben wong kang barek hayinin kang gampang layinin kang lemes sahlin ter gampang. Oh, hayinin itu lebih ke enteng ya. Gampang juga bisa, tapi lebih ke enteng karena di sini sudah ada sahlin gampang. Hayinin kang enteng layinin kang lemes sahlin kang gampang. Nah, coba ini orang-orang yang arifko yang penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan kasih sayang, gak nyusah wong liya, gak syukur ngandal wong liya, sing ngomongnya ya gak kasar, tindakannya ya gak kasar. Orang seperti itulah yang diharamkan masuk neraka. Nah, ya tinggal milih kita ini mau diharamkan masuk neraka atau tidak. Kalau mau diharamkan masuk neraka ya kudu melakukan apa yang dipesankan oleh Rasulullah. Gak usah kasar-kasar na wong liya, nek iso gampang na wong liya, nyeneng na wong liya, jangan malah menyusahkan, meden-medeni tok isine. Ya itu justru mafhum mukhalafahnya hadis ini, ya berarti orang yang seperti itu tidak diharamkan masuk neraka. Maksudnya apa? Ya bisa jadi masuk neraka orang-orang yang menyusahkan orang lain itu. Ya, makanya mulai sekarang nek iso Mas ya, nek iso aja nyusahno wong liya ya. Kalau bisa dilakukan sendiri ya lakukan sendirilah. Jangan dikit-dikit terus ngandalno wong liya, hati-hati. Itu jangan-jangan sing diandalno iku susah. Ya, mikir ya. Jangan, walaupun kita menjadi orang yang hebat, status sosial kita atau kita jadi pejabat ya jangan mudah kemudian ngongkon wong liya. Kalau bisa kita lakukan sendiri ya lebih baik sendiri, dan itu bisa kita pelajari, kita biasakan diri kita mulai sekarang. Nggak terbiasa nanti kalau jadi pejabat ya gampang ngongkon. Nah tapi kalau sekarang insya Allah kalau di pondok biasa mandiri ya, biasa melakukan sendiri, akhirnya nanti terbiasa. Nek wis iso nglakoni dhewe ya lakoni dhewe, nek gak iso baru kemudian minta tolong orang lain ya. Babul afi wallahu alam bisawab. Ihdinas siratal mustaqim. Ana qadi anta sami wallahul hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.